Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah Marzuki SPD MPD, salah satu dosen pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu English Syntax, di mana mata kuliah ini bertujuan yang pertama agar mahasiswa mampu memahami part of speech atau word classes. Yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami komponen kalimat dan struktur kata dalam kalimat. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu memahami frase. Frase di sini jenis-jenis frase dan seterusnya. Dan selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisa kata dan frase dalam kalimat sederhana atau simple sentence bahasa Inggris. Setelah tujuan pembelajaran tersebut tercapai, diharapkan mahasiswa mampu membuat kalimat yang baik dan benar sesuai dengan gramatikal bahasa Inggris tersebut. Dan mata kuliah sintaks ini tentunya berimplikasi pada kemampuan speaking, writing, listening, dan reading mahasiswa. Berdasarkan tujuan pembelajaran sintaks tersebut, materi-materi yang akan diberikan pada mata kuliah sintaks ini yaitu part of speech atau word classes, unit atau komponen kalimat, struktur kalimat, frase dan jenis-jenis frase. Dan selain itu, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk latihan melalui tes-tes grammar. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini selama beberapa bulan ini kita menggunakan blended learning. Blended learning dengan memanfaatkan media teknologi seperti Google Classroom, WhatsApp, dan sebagainya. Dan juga metode pembelajaran yang saya gunakan itu dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun indikator-indikator penilaian saya atau aspek-aspek penilaian saya ada beberapa poin atau ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu ujian akhir semester dengan persentase 30%, ujian tengah semester dengan persentase 20%, tugas, keaktifan, sikap itu 20%, persentase 10%, dan kehadiran 20% dengan total persentase 100%. Adapun proses dan hasil pembelajaran selama satu semester itu atau selama perkuliahan itu saya konveksi nilai akhirnya dari skala 0 sampai 100, dari skala 0 sampai 100 dan atau 1 sampai 4 gitu. Adapun penyampaian materi saya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Pada video selanjutnya yaitu video micro teaching saya, bagaimana cara saya menyampaikan materi, baik itu delivery-nya, penyampaian materinya, interaksinya dengan mahasiswa, asesmennya atau penilaian yang saya lakukan dalam proses pembelajaran saya. Jadi adapun proses micro teaching saya awal dengan pendahuluan atau mereview materi-materi sebelumnya yang saya berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya agar merangsang prior knowledge atau menstimulasi prior knowledge mahasiswa. Dan begitupun ketika saya menyampaikan materi, saya selalu berinteraksi dengan mahasiswa dengan memberikan pertanyaan feedback kepada mahasiswa agar mereka lebih aktif atau lebih paham dengan materi yang saya berikan. Adapun asesmen atau penilaian yang saya lakukan yaitu dengan di akhir pertemuan saya memberikan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Dengan hal tersebut saya mampu melihat kemampuan atau mengevaluasi kemampuan
kemampuan penerimaan, ya, kemampuan hasil belajar mahasiswa selama perkuliahan saya. Baiklah, adapun materinya, pembawaan materinya atau penyampaian materinya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Silahkan menonton dan selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon everyone, good afternoon students, how are you today? Jadi bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Okay, nice to meet you again in this meeting. Okay, today is our 11th meeting. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-11 kita, ya, pertemuan ke-11. Jadi sudah banyak sekali materi yang saya berikan di mata kuliah sinteks ini. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, saya mau absen dulu ya. Oke. Please listen to me. Nur Faida Rahman, present, hadir. Oke. Nurul Ain Haliza, oke, hadir. Jusrianti, oke. Aswandi, Muhammad Irfandi, oke, well. Jadi hari ini hadir semua ya. Thank you for coming. Okay, well. Before continuing our material, saya mau review dulu sedikit materi kita sebelumnya. Oke, sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai mengenai determiner, subject and predicate, dan sekalian juga dengan objeknya. Di mana objek itu ada indirect object and direct object. Oke, masih ada yang mengingat apa itu determiner, yang mana masuk kategori determiner. Oke, well, saya akan membahas sedikit mengenai materi sebelumnya, mereview materi sebelumnya. Jadi anak-anak sekalian, apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya? Oke, ada yang bisa raise your hand please. Oke, jadi our last meeting we talk about determiner, subject and predicate, object. Object itu ada direct object dan ada indirect object. Well, kenapa saya bahas mengenai materi sebelumnya? Karena materi hari ini sangat berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Oke, materi kita jadi yang harus kalian tahu, kalian harus mengidentifikasi dulu yang mana masuk kategori determiner, yang mana masuk kategori subjek, yang mana predikatnya, dan yang mana objeknya. Oke? Jadi masih ada yang ingat apa itu yang masuk kategori determiner? Oke, raise your hand please. Oke, silahkan Nur Faida, please mention it, silahkan disebutkan. Oke, jadi determiner. Oke, determiner, yang mana masuk kategori determiner? Oke, apa Nur Faida? Oke, artikel. Oke, next si Aswandi. Oke, Aswandi apa? Oke, possessive. Terus apa lagi? Demonstratif. Oke, demonstratif. And apa yang terakhir? Oke, quantifier. Oke, quantifier ini terbagi lagi ya ke kategorinya, ada yang spesifik dan ada yang general. Oke, nanti kita akan bahas mengenai yang mana masuk kategori spesifik dan yang mana masuk kategori general ketika kita masuk di materi inti kita hari ini. Oke, jadi ada 4 kategori determiner ya. Nah, determiner ini comes from noun. Jadi dia letaknya sebelum noun. Maka dia peletakannya sebelum noun or before adjective tapi preceding the noun. Jadi dia peletakannya
Peletakannya bisa sebelum adjective tapi diikuti oleh si noun karena si adjective ini menjelaskan si nounnya. Oke, saya kasih contoh ya. For example, oke, the girl. Oke, the girl. The ini masuk kategori demonstratif karena dia demonstratif. Dia masuk kategori determiner karena dia adalah demonstratif. Oke, good. Nah, ini kan si nounnya. Oke, jadi dia peletakannya sebelum noun. Oke, sebelum noun. Nah, tadi saya juga bilang dia bisa diletakkan sebelum adjective. Oke, sebelum adjective tapi diikuti oleh noun karena dia menjelaskan si nounnya. Oke, jadi contoh the beautiful girl. Oke, beautiful girl. Oke, nah ini si adjective-nya. Ini adjective. Oke, ini dia determinernya. Determiner dia masuk demonstratifnya. Nah, ini si noun-nya. Oke, ngerti ya sampai sini? Jadi, kalau kalian cuma mau bilang the beauty tanpa ada noun-nya, kalian mau menggunakan demonstratif itu peletakannya itu kurang tepat. Kalau misalnya cuma diikuti adjective saja, harus ada noun setelah si adjective itu karena dia menjelaskan si apalagi namanya si nounnya. Jadi di sini ada yang namanya menjelaskan dan dijelaskan. Oke, kalau bahasa Indonesia ya menjelaskan dan dijelaskan seperti itu. Oke, sampai sini mengerti ya, direview sedikit ya. Oke, nah sekarang saya mau bahas sedikit mengenai si subjek, predikat, sama objeknya. Kenapa saya bahas ini? Karena materi kita hari ini adalah noun phrase. Oke, noun phrase. Dimana noun phrase itu dia posisinya sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Oke, dia bisa sebagai dia peletakannya, posisinya dia sebagai subjek dan dia sebagai objek. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Nah, kita sekarang masuk ke materi inti kita. Oke, noun phrase. Oke, ada yang bertanya dulu sebelum masuk ke materinya, sebelum masuk ke materi inti? Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, thank you. Nah, kita masuk ke materi inti kita ya, yaitu noun phrase. Oke, jadi kita bahas mengenai noun phrase. Oke, biasanya disingkat, kalau disingkat itu kita ada penyingkatan istilah. Jadi noun phrase itu singkatannya adalah NP. Oke, singkatannya ya. Nah, di sini karena kita sudah masuk frase, maka kita akan membahas juga mengenai tree diagram atau diagram pohonnya di sintaks. Oke. Nah, noun phrase. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, noun phrase itu pembentukannya itu selalu diikuti dengan demonstratif. Oke, selalu diikuti demonstratif. Nah, di noun phrase sendiri itu ada yang namanya, ada terbagi menjadi dua, yaitu basic noun phrase dan complex noun phrase. Oke, today kita membahas mengenai basic noun phrase dulu ya. Oke, basic noun phrase. Jadi basic, kita bahas mengenai basicnya si dulu ya. Oke. Basic noun phrase. Nah, untuk pembentukan basic noun phrase, otomatis dia diikuti oleh determiner itu sendiri. Oke, jadi dia diikuti oleh determiner. Oke, yang mana? Oke, determinernya, determiner. Yang mana si determiner ini terbagi menjadi tiga. Kalau dia masuk di basic noun phrase, ada predeterminer, ada central determiner, dan ada post determiner. Oke, kita lanjut mengenai penjelasan mengenai basic noun phrase. Oke, jadi basic noun phrase itu otomatis dia diikuti oleh determiner. Oke, diikuti oleh determiner atau biasa dibilang post determiner. Ya, post modifier. Oke, post modifier. Nah, kalau di complex noun phrase dia itu ada disebut dengan pre-modifier dan ada post modifier. Nah, kalau di basic noun phrase dia cuma consist of determiner saja, biasa disebut dia pre-modifier. Oke,
Nah di sini, determiner yang digunakan oleh noun phrase itu terbagi menjadi 3 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ada predeterminer, ada central determiner, dan ada post determiner. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan ini, saya mau kalian mengetahui dulu bahwasanya di noun phrase itu yang menjadi headnya, yang menjadi inti katanya adalah si nounnya. Oke, jadi si determiner ini ataupun adjective yang mengikuti oleh noun itu dia sebagai modifiernya. Oke, sebagai modifiernya. Nah, headnya ini dia adalah si nounnya. Oke. Nah, yang masuk kategori predeterminer, masuk kategori predeterminer. Tadi kan saya kita sudah mereview tadi mengenai determiner kan masuk kategori ada 4 determiner, yaitu article, ada possessive, ada demonstrative, ada quantifier. Nah, quantifier ini kan terbagi lagi, ada yang spesifik dan ada yang general. Oke, ada yang general. Nah, kalau di sini lebih spesifik lagi, yang mana dia predeterminer, yang mana central determiner, yang mana post determiner. Nah, predeterminer itu ada masuk kategori predeterminer itu adalah multiplier. Multiplier itu contohnya double, twice, 3 times, dan seterusnya. Dan ada juga fraction itu pecahan, misalnya 1/3, 1/3, dan seterusnya, 3/4. Terus ada distributive itu ya ada above, ada all, ada half. Terus intensifier itu ada quite, ada rather, ada not really, dan seterusnya. Dan ada exclamative yaitu what dan such, dan seterusnya. Oke, nah central determiner, yang mana masuk kategori central determiner? Central determiner itu ada article, ada demonstrative, ada possessive, dan ada interrogative. Artikel itu kalian pasti sudah tahu ya anak-anak sekalian, yang mana masuk kategori artikel. Oke, artikel itu ada and, the. Terus ada demonstrative, itu kalian juga pasti sudah tahu demonstrative di mana. Demonstrative itu ada this, that, this, cause. Terus ada possessive, kalian juga sudah pasti tahu yang mana possessive. Oke, ada yang bisa memberikan saya contoh possessive yang mana? Oke, good. Ada my, ada yours, ada apa lagi? Ada us, dan ada our, dan seterusnya. Oke, dan ada interrogative. Oke, interrogative kalian juga pasti sudah tahu yang mana, yaitu which, apalagi when, dan seterusnya. Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga itu adalah post determiner. Post determiner itu ada number dan ada quantifier. Oke, quantifier di sini itu dia general ya. Actually sebenarnya di predeterminer itu dia masuk kategori spesifik quantifier. Oke, nah di sini quantifier yang di post determiner itu lebih general lagi. Oke, jadi ada number itu kalian sudah tahu yang mana 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus ada quantifier itu each, every, some, many, dan seterusnya. Oke, sampai sini mengerti atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, please raise your hand before continue my explanation. Silahkan bertanya dulu. Ya, jangan sampai kalian bingung, kalian belum paham di sini, karena kalau kalian belum paham di sini otomatis kalian nggak paham di materi selanjutnya. Oke, ada yang mau bertanya? Raise your hand please. Oke, saya anggap kalian mengerti semua ya anak-anak sekalian. Oke, kita masuk ke contoh ya. Oke, contohnya. Oke, kita masuk ke contoh ya anak-anak sekalian. Jadi contohnya saya sendiri ya. Di sini kita akan menggunakan tree diagram. Oke, kita menggunakan tree diagram juga. Contohnya tadi saya kasih contoh yang kita cari contoh yang lain ya. Misalnya nice man. The nice man. Yang mana determinernya di sini? Yang mana masuk kategori determiner? Lihat di sini di daftarnya, the itu masuk di determiner bagian apa? Dia di partnya sebagai apa? Dia part artikel itu di mana? Dia di central determiner. Jadi ini adalah central determiner.
Oke, nice itu apa? Oke, nice itu adjective ya. Jadi dia adjective dan ini adalah noun-nya. Jadi kalau mau lebih spesifik itu the nice itu masuk modifier actually dan ini adalah had-nya. Oke, ngerti ya sampai sini ya. Nah, kita masuk ke mana? Ke diagramnya. Oke. Kalau kita kalau kita menggambar dia di bagian pohon di diagram pohonnya, maka kita kasih tulis simbolnya ya noun phrase karena memang dia ini masuk kategori noun phrase. Oke, terbagi menjadi determiner, ada determiner, terus ada adjective dan ada noun-nya. Oke, terus determiner, the itu masuk di apa? Oke, central. Oke, harus spesifik ya, harus jelas. Oke, nah centralnya itu apa? Oke, there. Sorry. Kita harus dia di central determiner, lebih spesifik lagi dia adalah artikel. Oke, jadi artikelnya adalah the. Oke, bisa dilihat ya, jelas ya. Oke, nah adjektifnya adalah si nice-nya. Oke, dan noun-nya adalah man. Oke, sampai sini ngerti? Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau kalian memberikan saya contoh satu, semuanya ya. No, sebagian saja memberikan saya contoh, beberapa contoh pembentukan noun phrase, kalimat noun phrase. Kata ya, frase ya, frase. Frase. Oke, contoh noun phrase. Oke. Ya, si Jusrianti coba berikan saya contoh. Oke, raise your voice, louder please. Oke, suaranya kasih besar dulu. Oke, apa? Jangan malu-malu. Oke, the big girl. Oke, the big girl. Oke, good. Jadi contohnya adalah yang diberikan oleh si Jusrianti adalah the big girl. Oke, the big girl. Oke, sama ya sebenarnya ini polanya. Oke. Si the ini dia masuk determiner, dia di central karena dia artikel. Terus si big-nya ini adalah adjective dan ini girl-nya adalah noun. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, contoh juga kalau cuma bilang the one, apakah itu masuk ke Apakah itu masuk noun phrase the one? Oke, the one. Oke, ya dia masuk Dia masuk noun phrase karena di noun phrase itu head-nya, head-nya itu bisa dia noun itu sendiri atau kata benda itu sendiri, bisa si number-nya, atau nomornya. Karena number ini dia bisa merujuk ke noun-nya the one. The one. Jadi contohnya, saya hapus ya. Saya hapus ini. The one. The one ini masuk ya. Dia the itu masuk determiner, dia central determiner artikel ya. Terus one itu dia masuk head-nya karena dia masuk number. Seperti yang saya bilang tadi, head-nya di noun phrase itu bisa noun itu sendiri dan bisa juga number. Sampai sini mengerti penjelasan saya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri kelas hari ini? Ada? Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas ya anak-anak sekalian. Tugasnya itu ada di bukunya. Silakan buka di bukunya di halaman berapa ya? Saya coba tadi lupa halamannya. Di halaman 28. 28 ada halaman 28. Silakan dibuka. Di situ ada pembentuk ada frasenya, ada kalimat. Kalian sisa membuat diagramnya saja. Diagram pohonnya. Jadi kalian harus spesifik. Ini dia masuk dia masuk apa kayak gitu. Misalnya kalau ada determiner, dia determinernya apa, apakah dia pre-determiner, apakah dia central determiner, apakah dia post determiner, dan seterusnya ya. Ikuti saja contohnya. Di situ juga ada penjelasannya. Dia bertanyakan lagi? Tidak ada ya. Jadi saya review sedikit lagi ya.
materi-materi sebelumnya yang saya jelaskan itu sangat berkaitan dengan materi yang akan saya bawakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalian harus kalian harus selalu mereview materi kalian, karena otomatis akan saya tanyakan, akan selalu saya review di kelas mengenai materi-materi kita yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, sekalian, baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri materi hari ini. Oke, dan jangan lupa untuk jangan lupa untuk tugasnya ya. Tugasnya itu kalian kumpul next week, jadi minggu depan dikumpulkan. Ya, kalau tidak pertanyaan lagi, I think that's all for today. Thank you for your participation, and I'll see you next week. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.